Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjuangan Qian di garis depan medan perang, di mana sebelumnya dia sedang berpegangan di tubuh naga yang sedang terbang. Nah, apa yang akan terjadi dengan Qian? Apakah dirinya bisa selamat atau tidak? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Naga merupakan makhluk yang sangat langka juga mulia. Makhluk rendah seperti manusia tidak berani mendekati mereka dengan gegabah. Bisa bertemu makhluk yang tinggi dan agung seperti naga saja merupakan kehormatan tersendiri. Arin yang melihat Qian sedang bersama naga pun langsung berteriak memanggil nama Qian. Sementara itu, Kaisar bertanya kepada ayah Qian kenapa Qian naik di atas naga, dan apa ayah Qian tidak mau menyelamatkan Qian. Di sisi lain, Qian itu hanya berniat meminum darahnya saja, tapi malah jadi menaiki naga. Qian tidak menduga hal tersebut terjadi karena awalnya Qian berniat menangkap naga tersebut dan melahapnya. Qian juga membantai monster-monster lain yang mencoba menghalanginya. Monster lain itu musuh yang mudah bagi Qian, tapi saat dirinya sudah ada di hadapan sang naga, naga tersebut pun langsung menyembur Qian. Qian berhasil menghindari semburan tersebut dan langsung menebas mata sang naga. Naga yang kesakitan pun menyerang balik Qian, namun malah Qian yang berhasil memberikan serangan kepada sang naga. Setelah itu, ketika Qian ingin segera membereskannya, naga tersebut berniat kabur dari Qian. Kemudian Qian pun mengejar naga tersebut dan berakhir seperti sekarang ini. Lalu sekarang Qian sedang berpikir bagaimana cara mengatasi situasinya itu. Kaira muncul dan berkata kenapa Qian malah diam enak menempel di tubuh naga. Qian yang kesal pun menjawab, "Diam enak dari mananya coba? Apakah kau tidak lihat orang-orang di bawah itu, Kairam?" Kairam berkata kembali, "Terus kenapa Qian tidak mencoba menghunuskan pedang Kairam?" Qian langsung menjawab, "Apakah Kairam ingin melihat Qian menggunakan demonic sword di hadapan semua orang? Kalau orang-orang melihat, maka Qian akan dipasak dan dibakar hidup-hidup." Kairam berkata, "Terus apa Qian ingin memeluk manja naga itu terus-terusan?" Qian pun berkata kalau Kairam harus sabar karena dirinya sedang berpikir. Di sisi lain, ayahnya Qian sedang merapal sebuah magic. Qian yang melihatnya pun kaget karena ayahnya itu akan menggunakan magic meski tahu putranya akan terseret serangan tersebut. Ketika magic sudah beres dirapal, ayahnya Qian pun langsung menyerang naga tersebut. Awalnya naga tersebut bisa menghindari serangan-serangan dari ayahnya Qian. Tapi ada satu serangan yang akhirnya mengenai sang naga tepat di tempat Qian berada. Oleh karena itu, Qian pun terlepas dari sang naga dan terjatuh. Qian yang terjatuh pun tidak panik dan malah menyayangkan dirinya tidak bisa meminum darah dari naga tadi. Lalu Kairam pun keluar dan berkata apakah Qian ingin mati begitu saja tanpa berbuat apa-apa. Kemudian Qian pun melihat ke bawah dan ternyata di bawahnya itu ada sungai sehingga dirinya pun mengarahkan dirinya supaya jatuh ke dalam sungai tersebut. Kemudian kita dialihkan ke tempat di mana seorang Demon King sedang melihat naga tadi dari jauh. Demon King ini tidak sendirian dan ditemani oleh penasehatnya. Mereka membahas tentang naga yang terbang itu dan berkata jika naga itu terbang seperti itu, maka di sana ada demonic beast yang kuat. Tapi sang penasehat berkata kalau tidak mungkin karena di balik perbatasan itu adalah tempat manusia. Kemudian Demon King menjawab kalau mana mungkin naga bisa kalah dari makhluk macam manusia. Setelah itu, Demon King merasakan energi yang sangat aneh dari suatu tempat. Penasehat pun berkata kalau begitu, coba saja periksa tempat tersebut. Tapi jangan membunuh semua yang ada cuma karena bosan. Kemudian Demon King pun langsung pergi ke arah energi aneh itu dirasakan. Kita dialihkan kembali ke tempat Qian berada. Qian pun masih bisa selamat karena dirinya jatuh ke dalam air. Tapi Kairam kesal atas semua yang Qian lakukan, apalagi dirinya malah masuk ke dalam air sungai yang kotor oleh monster. Kemudian Qian pun berkata kalau Kairam jangan marah karena mereka akan mandi sepulang dari sana. Kairam menjawab kalau Qian harus sadar diri karena mereka saat ini sedang berada di wilayah demon. Qian pun berkata kalau Kairam tidak perlu khawatir karena tidak mungkin mereka berpapasan dengan demon yang levelnya lebih tinggi. Setelah itu, tiba-tiba seseorang pun datang ke tempat Qian berada. Dengan aura yang dipancarkan oleh orang tersebut, Qian langsung menyadari kalau yang mendekatinya itu saat ini adalah seorang Demon King bernama Velkarion. Ternyata energi aneh yang Demon King rasakan itu berasal dari Qian. Demon King datang-datang langsung bertanya kepada Qian apakah dirinya itu manusia atau bukan.
Dulu sebelum Qian regresi, orang-orang yang pernah melihat Demon King berkata kalau mereka melihat Demon King itu seolah melihat perwujudan kejahatan, dan saat ini sosok tersebut sedang ada di hadapan Qian. Qian pun langsung memasang kuda-kuda bertahan. Kemudian Demon King bertanya kembali kepada Qian apakah dirinya itu manusia atau bukan. Qian pun diam saja dan tidak menjawab, sehingga Demon King pun langsung maju ke belakang Qian dan berkata apakah Qian mau melawannya. Qian pun panik dan langsung menyerang sang Demon King. Tapi serangan tersebut bisa dihindari oleh Demon King dengan mudahnya. Setelah itu, Demon King pun tersenyum sambil berkata kalau dirinya memang dengar kalau manusia itu adalah umat dengan potensi tak terbatas. Dan Demon King rasa itu semua benar. Kairam pun bertanya kepada Qian siapa itu. Qian pun menjawab kalau itu adalah Demon King. Lalu Kairam berkata dengan kondisi Qian saat ini, bagaimana dirinya bisa mengalahkannya. Qian berkata di dalam hatinya kalau mustahil untuk mengalahkannya, dan yang bisa Qian lakukan hanyalah mencoba untuk kabur saja. Tangan Qian juga gemetar karena sedang berhadapan dengan hidup dan mati di depan Demon King. Tapi Demon King berkata kalau Qian bisa tenang karena dirinya tidak mungkin macam-macam dengan bocah seperti Qian. Kemudian Demon King pun tiduran di tanah sambil berkata kalau dirinya tidak sudi melawan seorang bocah. Lalu Qian pun kaget karena Demon King malah berbaring di tanah. Demon King pun bertanya kembali kepada Qian apakah dirinya itu manusia atau bukan. Qian menjawab kalau dirinya memang manusia. Demon King bertanya kembali kenapa Qian bisa ada di sana. Qian menjawab kalau dirinya mengikuti aliran air. Mendengar hal tersebut, Demon King langsung menyimpulkan kalau Qian baru menginjakkan kakinya di wilayah demon. Lalu Demon King bertanya lagi, Qian itu sebenarnya siapa karena auranya itu agak aneh. Qian hanya menjawab kalau dirinya itu manusia biasa. Demon King berkata apakah benar Qian itu manusia biasa karena Demon King rasa Qian itu mengenalinya. Setelah itu, Qian bertanya kepada Demon King kenapa Demon King ada di sana. Demon King menjawab kalau dirinya merasakan energi aneh saat sedang lewat. Jadi dirinya hanya mencoba mendatangi energi aneh tersebut karena sebagai Demon King, dirinya harus mengawasi wilayahnya. Sang Demon King pun sadar kalau dirinya salah sebut dan langsung bertanya kepada Qian kalau tadi Demon King itu bilang apa. Qian pun mengulangi ucapan sang Demon King tadi yang mengatakan kalau Demon King harus mengawasi wilayahnya. Demon King pun merasa aneh karena Qian tidak kaget setelah mendengar kalau dirinya itu adalah seorang Demon King. Demon King pun langsung berteriak kalau benar Qian itu mengenali dirinya. Bocah mana yang tidak bereaksi setelah mendengar kata Demon King. Kemudian Qian mengingat masa lalu di mana sebentar lagi seharusnya akan ada invasi demon yang terjadi. Tapi kalau seandainya jati diri Demon King yang sebenarnya itu ramah seperti sekarang, maka ada yang memicu Demon King jadi berubah. Setelah itu, Qian bertanya kalau dirinya memang Demon King, apa yang dirinya ingin capai. Demon King pun menjawab kalau tidak ada yang ingin dirinya capai. Dirinya hanya ingin rakyatnya bisa makan dan hidup dengan tenang. Tapi kalau ada yang berani menghalanginya, maka mereka semua akan Demon King bunuh karena itulah tugas seorang Demon King. Sesaat setelah Demon King berkata demikian, Qian merasakan kekuatan sebenarnya dari Demon King yang Qian kenal di kehidupan lamanya. Kemudian, Qian berniat mencegah invasi yang akan terjadi seperti di masa lalu dengan cara menawarkan kesepakatan dengan Demon King tersebut. Qian memberitahu Demon King kalau akan segera terjadi sesuatu terhadapnya yang mengancam rakyatnya. Demon King berkata kalau yang diucapkan Qian itu tidak masuk akal. Tapi Qian memperjelas kembali omongannya kalau dirinya tidak tahu persis insiden apa yang akan terjadi. Tapi Qian yakin kalau insiden itu akan memicu perang antara manusia dan demon. Qian ingin membuat kesepakatan di mana Demon King harus berjanji tidak akan memulai perang apapun yang terjadi. Demon King pun berkata kalau meskipun omongan Qian itu tidak masuk akal, tapi ketika dirinya berjanji tidak akan memulai perang, apa yang akan Qian berikan pada Demon King sebagai gantinya? Qian pun menjawab kalau dirinya akan membantu sekuat tenaga apapun yang terjadi. Demon King pun merasa tertarik dengan Qian dan bertanya namanya siapa. Qian menjawab kalau namanya itu adalah Qian Fert. Setelah itu, Demon King pun menyetujui kesepakatannya tadi dan langsung pergi. Setelah membuat kesepakatan dengan Demon King, tim pencarian menemukan Qian terbaring di dekat sungai dan dirinya berhasil dibawa kembali ke camp. Dan Qian mendapatkan julukan si bocah yang bertahan hidup dari Devil Dragon. Kemudian Qian kembali ke tempat biara di perbatasan Pelias yang digunakan sebagai rumah sakit sementara. Di sana Arin menjenguk Qian dan berkata kepada Qian apakah dirinya mau jadi milik Arin. Qian yang mendengarnya pun hanya bisa bengong dan langsung menolaknya.
Arin yang mendengar Cian langsung menolaknya pun jadi tidak percaya diri dan berkata kalau dirinya itu putri kelima yang tidak punya kekuasaan, jadi wajar Cian menolak. Cian pun jadi kesal karena cara Arin memperlakukan hidupnya sendiri. Tapi Cian juga tidak bisa menyingkirkan dugaan kalau kemalahan Arin itu disebabkan oleh Asel. Kemudian Cian berkata kalau benar saat ini Arin tidak bisa memberikan manfaat apapun pada Cian karena tidak punya apa-apa. Tapi Cian akan terus mengawasi Arin sampai dirinya berkembang menjadi individu yang lebih baik. Mendengar Cian berkata begitu, membuat Arin jadi semangat kembali dan menyuruh Cian menunggu sampai Arin bisa membuat Cian mengakuinya. Meskipun tidak tahu hal tersebut bisa terjadi kapan. Lalu, Arin pun pergi sambil berkata makasih sudah bertahan hidup. Setelah itu, kita dialihkan ke camp belakang di pinggiran hutan. Ada seorang pria yang sedang berjalanan membawa sebuah kotak. Lalu ada yang menyebutkan nama pria tersebut dari belakang. Seketika pria tersebut pun tak bisa bergerak. Kotak yang dibawanya itu adalah sebuah artefak ruang dimensi yang diperkuat dengan mana, yang membuat orang yang mempunyainya bisa memasukkan apapun yang dirinya mau. Kotak tersebut itu mahakarya dari Asosiasi Mage Kerajaan Garam dan yang menyebutkan nama pria tersebut adalah Cian. Cian sudah mengawasi pria tersebut selama 1 tahun penuh karena ada seseorang yang menyeludupkan sesuatu di kekaisaran. Si pria berbohong dengan mengaku tidak tahu apa-apa. Tapi sayangnya, Cian tidak bisa dibohongi begitu saja karena Cian sudah tahu semuanya. Ketika Cian sedang berpikir, si pria ini pun mencoba menyerang Cian dan pria tersebut merasa lega setelah menyerang Cian karena merasa serangannya itu berhasil mengenai Cian. Tapi sayangnya serangan tersebut tidak berefek apapun terhadap Cian dan Cian pun langsung memotong tangan pria tersebut. Kemudian mengancam pria tersebut dengan memberikannya pilihan antara membocorkan informasi yang dirinya ketahui atau merasakan siksaan dan mati dengan tragis. Setelah itu kita dialihkan ke tempat perdagangan. Tentu saja di sana banyak sekali transaksi yang terjadi. Lalu ada 2 orang yang berusaha mengecek isi suatu kotak. Ternyata isi kotak tersebut adalah kepala dari pria yang tadi sudah ditangkap oleh Cian. Pria tadi itu bernama Rena Crimson. Dia telah menyeludupkan darah demonic beast di garda depan di belakang Kekaisaran Usip. Dan barang yang dia seludupkan dibawa ke Asosiasi Mage Kerajaan Garam. Asosiasi Mage Kerajaan Garam adalah tempat berkumpulnya semua mage yang terobsesi dengan magic. Dan di masa mendatang, mereka akan melakukan segala hal gila dengan darah demonic beast sehingga Cian harus menghentikannya sekarang juga. Sementara itu di kediaman Kekaisaran Usip, Asel mendengar kabar Cian maju ke garis depan bersama ayahnya dan hal tersebut membuat Asel jengkel. Sehingga Asel berniat untuk menemui Cian. Setelah itu, akhirnya Cian dan pelayannya sudah tidak di garis depan lagi karena Cian harus masuk ke akademi. Bagi Cian, akademi itu bukanlah tempat yang sesuai dengan harapan karena di sana merupakan tempat pesta sosial di mana iri dan dengki merajalela. Pelayan Cian sudah membayangkan kehidupan di akademi yang menyenangkan, tapi Cian tidak akan pergi dengan pelayannya itu. Kemudian Cian pun berjalan menuju rumah dan bertemu dengan Kranz. Ketika Cian mencoba menyapanya, Kranz malah langsung kabur ketakutan. Cian pun sampai di rumahnya lagi dan disambut oleh para pelayan. Lalu ketika Cian akan membuka pintu, Cian merasakan sesuatu yang membuat dirinya gemetar hebat. Ternyata di balik pintu itu ada Asel yang ingin menemui Cian. Cian pun membuka pintu dan langsung disapa oleh Asel. Di sini Cian sudah tidak kuat ingin membunuh Asel, tapi Kaira menghentikan Cian dan menyuruh Cian mengendalikan dirinya karena tidak ada menariknya kalau membunuh Asel sekarang. Cian pun sudah mulai tenang dan membalas sapaan dari Asel tadi. Kemudian Asel mengatakan kata-kata yang membuat Cian menjadi kesal kembali, yaitu Asel berharap Cian bisa membantunya di medan perang untuk unjuk gigi. Sementara itu, pelayan Cian sedang membawa barang-barang bawaan Cian sambil mengomel-ngomel dan tidak mengetahui kalau Asel sedang bersama dengan Cian. Setelah itu, Cian meminta pelayannya untuk meninggalkannya dulu sebentar dengan tatapan yang mengerikan. Ternyata Cian ingin muntah karena kejadian sebelumnya dengan Asel. Cian juga bertanya kepada Kairam kenapa dirinya menghentikannya. Kairam menjawab kalau dirinya ingin amarah Cian tumbuh makin besar. Jadi saat dirinya mengambil alih tubuh Cian, maka rasanya akan lebih lezat. Kemudian kita dialihkan ke tempat Asel berada. Asel sedang mendapat laporan dari pelayannya kalau kakak perempuannya Cian sedang tinggal di wilayah utara benua, di mana Farael Putih tinggal. Tempat tersebut bernama Fruina. Kemudian,
Asel memerintahkan pelayannya untuk memberitahu dirinya pada saat kakak perempuan Qian akan kembali. Lalu pelayannya bertanya kepada Asel apakah ada hal baik terjadi. Soalnya Asel tampak lebih ceria dari biasanya. Asel menjawab kalau pelayannya itu salah karena suasana hati Asel saat ini sedang buruk. Asel merasakan tatapan Qian sebelumnya itu seperti tatapan orang yang melihat musuh bebuyutannya. Selain itu, Asel juga berpikir apa yang sedang Qian sembunyikan dari dirinya. Hari keberangkatan Qian menuju akademi pun tiba. Ternyata benar Qian tidak mengajak pelayannya ke akademi karena Qian hanya bisa membawa satu kenaik pengawal ke akademi. Qian dan pelayannya pun saling mengucapkan salam perpisahan. Hubungan Qian dan pelayannya itu sangat dekat sekali karena waktu umur Qian 8 tahun, Qian sakit demam sampai-sampai pingsan terus-menerus. Tapi tak ada yang bisa merawat Qian. Pelayannya itu adalah satu-satunya orang yang menggendongnya waktu itu dan berlari sekuat tenaga ke dokter terdekat. Kalau bukan karena pelayannya itu, Qian mungkin sudah ditemukan mati di rumah keluarganya. Kemudian Qian pun berkata kepada pelayannya untuk menjaga diri selama dirinya pergi. Karena pelayannya itu sudah lebih dari sekadar pelayan dan sudah dianggap sebagai keluarga. Setelah itu, Qian merasa aneh karena harus mengerahkan banyak kenaik hanya untuk mengawalnya ke akademi. Qian langsung menyimpulkan akan terjadi sesuatu yang menarik sebelum dirinya sampai di akademi. Kemudian sore pun tiba. Qian diberitahu kalau mereka akan bermalam di sana untuk hari ini. Qian pun bertanya saat ini mereka sedang ada di mana. Kenaik menjawab kalau mereka sedang ada di pusat kota Savern, yang merupakan wilayah yang berada di tengah-tengah Luen dan Velias. Kenaik juga memberitahu Qian kalau kemungkinan mereka tiba di akademi itu besok pagi. Kemudian Qian memerintahkan kenaik tersebut untuk memberitahunya ketika mereka sudah selesai menyiapkan kemahnya. Tapi sebenarnya Qian sudah tahu kalau kenaik itu berbohong karena tak ada hutan semacam itu di dekat wilayah Savern. Di sana juga bukan tempat yang bagus dan teduh. Qian pun diminta untuk turun dari kereta kuda dan para kenaik pun sudah mengepung Qian dan berniat membunuhnya. Karena Qian sudah tahu niatan dari para kenaik pun langsung maju untuk menyerang Qian. Tapi bukannya berhasil membunuh Qian, para kenaiklah yang malah mati di tangan Qian. Qian langsung mengeluarkan kairam dan mulai membantai semuanya. Para kenaik tidak ada tandingannya di hadapan Qian. Kemudian Qian menyisakan satu orang untuk dibiarkan hidup dan orang tersebut pun kaget karena anak umur 11 tahun bisa berbuat seperti itu. Qian pun memerintahkan orang yang selamat untuk memberitahu semuanya dan ternyata ibunya Kranzlah dalang di balik itu semua. Setelah itu, Qian dan pria tersebut pun pergi dengan kereta kuda menuju akademi. Di perjalanan, pria tersebut bertanya tentang nasibnya sekarang bagaimana. Apakah Qian akan membunuhnya atau tidak? Qian pun menjawab kenapa dirinya tidak sesedih itu. Pria tersebut berkata kalau sejak awal merekalah yang berusaha membunuh Qian. Jadi dirinya tidak berhak benci jika Qian membunuhnya. Setelah itu, Qian pun berkata untuk kemudikan saja kereta kudanya dan mereka pun sampai di pusat kota Savern. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk kelanjutan dari kisah Qian di akademi. Lalu apa yang akan terjadi dengan pria tersebut ke depannya? Apakah Qian akan membunuhnya atau tidak? Kita nantikan saja di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.